Halo semuanya. Nah, karena tadi aku udah upload video tentang KPR rumah, aku mau sedikit share apa aja sih sebenarnya yang diperlukan kalau misalkan kita mau melakukan KPR rumah, terus apa aja persyaratannya, terus kira-kira apa yang perlu kita telaah dulu kalau misalkan kita mau punya rumah subsidi. Jadi, aku itu pertama kali buat memutuskan rumah subsidi itu pertama itu kita cari dulu nih rekomendasi-rekomendasi. Contohnya aku tinggal kan di Cilegon. Nah, di Cilegon itu ada beberapa perumahan rumah subsidi. Nah, nanti teman-teman bisa tuh cari dulu, terus coba untuk hubungin marketingnya. Di situ kan ada tertera nomornya. Nanti teman-teman bisa deh di situ buat kayak tanya dulu pertama eh, DP-nya berapa. Sebenarnya boleh sih, tapi kalau waktu itu sih aku lebih nanya kayak pertama minta brosur gitu, karena apa, di brosur itu kan pasti udah ada spesifikasi bangunannya, terus juga udah ada skema pembayarannya gitu, dan sekaligus persyaratannya. Tapi ada juga yang waktu aku kontak itu dia mintanya untuk ketemu. Dan kalau misalkan mau ketemu, ya berarti kita ketemu sama orang itu. Nah, pertama aku itu nyoba di tempat lokasi yang pertama itu deket banget sama rumah aku, sangat dan tempat kerja aku. Dan aku mikir kenapa aku prioritasin untuk kan deket tempat kerja, supaya ya aku mikirnya supaya nanti setelah ditempatin aku gak mengeluarkan banyak biaya transportasi, jadi uang itu bisa aku keep untuk yang lain gitu. Dan akhirnya aku itu ke sana, ternyata ya ada kurang cocok karena ternyata lokasinya itu jauh, terus rasanya sih rawan banjir karena daerah penurunan gitu. Dan aku kurang suka ya lokasinya, dan mungkin emang kurang serak gitu ya. Terus aku di ke lokasi kedua, aku ke tempat lokasi kedua itu ternyata udah penuh rumah subsidinya dan diarahkan untuk ke tempat lain, dan itu lebih jauh banget dari rumah, dari tempat aku kerja. Tapi di situ bokinya murah banget, cuman aku nggak mau ambil karena ya aku merasanya jauh banget gitu, dan kayaknya kurang efektif deh untuk lokasi. Dan akhirnya aku langsung ke tempat lokasi ketiga, keempat, ketiga. Di ketiga itu sebenarnya enak, lingkungannya tuh kayak adem, tapi jauh banget dari tempat aku ngajar dan tempat eh Alpian juga kerja gitu. Jadi aku mikirnya kayak wah, kalau kayak gini sih sama aja gitu kan. Dan sampai akhirnya padahal itu udah sampai proses kayak tanya di situ, DP-nya cuma nol, dan mbaknya tuh udah bilang kayak bisa buat dapur loh gitu, sayang uang DP-nya dipakai buat bayar DP, lebih baik buat bikin dapur. Dan di lokasi yang kelima ini aku datang pas lagi hujan tuh deres-deres banget. Dan di situ, dan aku sukanya nggak tahu ya, mungkin emang udah dapetnya di situ gitu ya, dari Allahnya gitu. Jadi pas sampai sana itu aku suka banget penyampaian dari si marketingnya ini loh, dia jelasin detail, so dia juga nggak maksa buat aku tuh beli ke situ gitu. Jadi kayak ya kalau mbak mau silakan, kalau misalkan enggak juga ya silakan gitu. Dan di situ udah deh langsung sama dia diarahi speknya seperti ini, dia ngasih contoh kayak gini, dia juga menjelaskan kenapa sih kita tuh harus punya rumah subsidi gitu. Dan aku juga baru tahu gitu, kita rumah subsidi itu ternyata satu kali seumur hidup. Jadi kalau misalkan teman-teman gajinya masih di bawah 8 juta, lebih baik ambil rumah subsidi gitu sebelum teman-teman ambil rumah komersil atau ngambil perumahan-perumahan kayak klaster kayak gitu gitulah pokoknya ya. Karena lumayan aja gitu, selain kalau emang gak mau ditempatin kan bisa nanti buat aset kita gitu tuh, buat di take overin. Dan di situ dia jelasin detail banget segala macam. Dan yang aku suka dia itu booking, aku tuh ngeluarin booking 1 juta, terus rumah yang udah ready itu udah habis gitu, dan itu tinggal rumah yang dibangun. Sedangkan ya udah deh, aku mikir sama Alfian kan kayak ya udah deh, kalau gitu kita sabar aja, dia bilang puasa aja mbak kesini lagi gitu kan. Dan terus
seminggu kemudian kita datang lagi tuh buat kayak mastiin mau nggak ya gitu, mau booking yang lagi inden itu gitu kan. Pas udah ke sana, oh oke gitu di keep, kita langsung bayar uang booking itu 1 juta. Dan enaknya lagi di tempat ini tuh, jadi dia nggak apa-apa gitu kalau misalkan nanti mau ganti blok gitu tuh, selama rumah itu belum ada yang book gitu, kita mau booking itu boleh gitu tuh. Jadi bebas aja gitu. Dan untuk pemberkasan masuk juga karena rumahnya lagi inden, jadi ya santai-santai aja gitu, mau kapan atau apa tuh ya it's okay, selagi nggak lebih dari 4 bulan. Nggak lama dari itu, kayaknya nggak ada seminggu ya, 3 hari kemudian tiba-tiba marketingnya ngechat kalau misalkan ada rumah yang ready tapi gagal buat BI checking atau gagal pengajuan. Dan itu ditawarin lah ke kita gitu, mbak mau nggak gitu. Dan itu kita langsung datang, langsung cek gitu. Dan yang ada di video yang sebelumnya yang aku liatin gitu, dan udah jadi segala macam lah pokoknya, tinggal bor juga udah ada gitu kan. Emang sama sih, bor juga udah ada. Dan kita memutuskan untuk ambil itu. Sebenarnya ditawarin juga rumah yang ada hooknya, itu 3 kali 4 meter, jadi 12 juta, karena 1 meter itu 1 juta. Tapi kita mikirnya udahlah gitu, kita masih tinggal berdua, insya Allah cukup lah kalau misalkan rumah segitu gitu tuh. Dan itu tuh emang rada tanahnya tuh rada curam gitu, jadi kita tuh rada-rada takut gitu kan. Udah kita akhirnya ambil di rumah yang ditawarin itu. Sampai akhirnya kita buat mengajukan, terus kita udah bayar persyaratan-persyaratannya tuh lumayan banyak. Dan apa aja persyaratannya nanti ada di video selanjutnya ya.